Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Pada kali ini saya akan mensimulasikan lab ya, yang saya lakukan di Pinet Lab. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan HA untuk firewall FortiGate, di mana kita punya dua FortiGate, FortiGate 1 dan FortiGate 2. Dia di sini punya koneksi port 1 sebagai interface management ke arah switch manajemen ya, dengan VLAN 100, dan juga FortiGate 2 menggunakan port manajemen ke arah switch manajemen juga. Lalu untuk port 2 nya di sini menggunakan port ke arah internet ya. Lalu di sini kita ada remote access yang nanti akan kita gunakan untuk mengkoneksikan ke VPN ya, Forti Client, untuk mengakses switch data ini. Jadi si FortiGate ini punya VLAN 10 yang digunakan sebagai VLAN data ya. Nah, ini ada switch datanya di sebelah sini. Dia ada dua port, ada satu port ya ke arah VLAN 10, lalu di sini ke arah FortiGate 1 dan FortiGate 2. Oke, berikut kita coba ya. Untuk switch datanya kita sudah coba untuk buatkan ya. Nah, ini kita menggunakan VLAN 10, VLAN FortiGate ini. Nah, ini interface VLAN 10-nya. Lalu untuk manajemennya, untuk switch manajemen kita gunakan VLAN 100 ya. VLAN 100. VLAN 100 ini kan arahnya ke GI 00 ya. Tadi ke GI 00 dan 01. Dan 1 kita gunakan ke akses VLAN 100. Kalau yang data berarti ini ke arah ngetrang ke atas VLAN 10 ya. Ini ke sini ngetrang VLAN 10, kalau di sini akses VLAN 100. Oke, langsung saja kita buka FortiGate-nya. Oke, FortiGate-nya ada dua. Oke ya, di sini manajemennya dapat 170. Nah, di sini 171 ya. Oke, 171. Kita coba buka dulu yang ini 170 dan 171. Nah, jadi nanti untuk HA-nya kita menggunakan port heartbeat ya, di port 4 ini ya. Jadi port heartbeat itu digunakan untuk komunikasi antara FortiGate 1 dan FortiGate 2. Nah, oke, kita sudah masuk ke FortiGate-nya. Oke, sudah masuk ya. Oke, ini udah mulai masuk FortiGate 1. Pertama kita configure hostname dulu ya. Oke, yang kedua masuk ke FortiGate 02.
Oke, ini udah ya. Terus kita setelah itu, setelah sudah masuk, kita mengkonfigurasi IP manajemen dulu karena tadi masih DHCP ya. Oke, ini tadi kan, jadi sebenarnya ketika di sini port 1, di sininya dianggapnya sebagai manajemen karena dia tuh kayak susunan portnya itu bergeser satu gitu. Ini dianggapnya port 2, ini port 3 dan port 4. Kalau di Pinet seperti itu. Oke, kita rubah dulu menjadi static. Ini kita tadinya di HCP kita buat jadi manual ya. Nah, udah kita rubah gini aja. So kita oke. Jadi biar kita IP-nya nggak berganti-ganti. Nah, ini juga sama, kita rubah ke interface manajemennya. Kita gunakan IP yang sama, cuman modenya static. Oke, kalau udah kita tes loading. Nah, IP-nya nggak berganti, masih masuk normal ya. Oke, kita udah nge-set IP manajemen dengan static. Terus selanjutnya kita gunakan untuk ke internet ya. Ke internet itu berarti port 2. Kalau port 2 berarti di sininya port 1. Kita setting cukup di primary-nya dulu ya. Oke, ini kita gunakan one. One artinya ke internet ya. Ini kita kasih nama port 2 atau one biar nanti nggak bingung. Ini kan kita kan di sini kan kalau menggunakan internet ini akan dapat DHCP IP DHCP dengan segmen 172.20.10.0 ya. Kita ikutin biar nggak DHCP 172.20.10. Misalkan tadi berapa? 6 ya. Kita coba gunakan 6. Dia itu menggunakan apa namanya? 240. Dia segmennya 240 bukan slash 24. Nanti di sini bisa pakai HTTP, HTTPS atau ping ya. Ini hanya sebuah lab ya. Kita ngetesting. Oke, ketika sudah ini menggunakan port 1, terus ini yang port 2-nya atau port 3 kalau di sini ya. Ini kita setting LAN dia untuk koneksi ke bawah ya. Koneksi ini kita nggak usah pakai IP dulu karena nanti akan kita create untuk interface VLAN. Oke ya. Nah, terus kita nge-create interface VLAN 10 gitu kan. Oke, buat deskripsinya aja. Nah, interface-nya ini di LAN. Kita associate ke LAN, VLAN ID-nya VLAN 10. Langsung kita setting 192.168.10.1/24. Ini kita membuat object address biar nanti kita nggak perlu create manual ya. Biar create otomatis ketika nanti bikin policy kan udah ada tuh. Kita pakai pingnya aja. Nah, di sini kita nggak usah pakai DHCP server ya. Langsung. Oke, nah di sini interface VLAN-nya di bawah sini. Nah, sementara interface ini akan kita gunakan sebagai interface HA buat HA heartbeat-nya ya. Port 4. Kalau di Pinet port 4 ya. HA. Oke. Karena buat HA ini kita nggak perlu nge-setting manual ya. IP-nya nanti kita akan setting IP ketika mau join HA. Jadi susunannya begini untuk manajemen, untuk one-nya.
Nah, untuk LAN-nya ke bawah, karena nanti di switch data untuk VLAN 10 kan pakai IP 10.2 ya, di sini 10.1. Oke, habis itu kita kalau mau ngetes internet dari sini, sorry salah password. Nah, ini kan udah ada IP-nya kan, tadi kan statik semua kan. Kalau kita coba untuk ngeping ke internet, dia belum bisa. Kenapa? Karena dia belum punya routingan ke internet. Maka kita coba tambahkan static route atau default route ya. Oke, default route begini, gateway-nya 172.20.10.1. Interface-nya ke arah WAN. Ya. Habis itu kita enable. Mungkin kita coba tambahkan komen ya, deskripsi. Nah, dia udah coba tambahkan default route. Sekarang kita coba. Nah, sekarang sudah bisa ya. Oke. Nah, dan ini udah bisa juga ya. DNS-nya udah dapat ya. Karena kita pakai DNS manual ya. DNS otomatis bawaan dari si Forti-nya ya. Oke, setelah sudah kita coba untuk join HA ya. Jadi nanti si port 1-nya ini dia akan mengikuti ketika join HA. Akan mengikuti dari si primarinya. Kita akan gunakan FortiGate 1 primary dan FortiGate 2 sebagai secondary. Kita ke menu sistem, ke menu HA. Oke, ini kita buat jadi aktif pasif. Oke, begitupun yang FortiGate 2. Biar enak ngelihatnya gini kali ya. Nah, gini nih. Oh, bentar. Ini perasaan tadi udah diganti namanya ya. Kok masih? Oke. FortiGate 01 per 02 kita ke HA. Terus ini juga ke HA. Nah, kita bikin aktif pasif, di sini juga kita bikin aktif pasif. Di sini prioritinya 128, di sini kita ganti 120, kita turunin. Kita mau menentukan FortiGate 1 sebagai FortiGate primary atau aktif ya. Ini kita samakan grup ID-nya. Terus kita grup name-nya misalkan grup name-nya HA gitu ya. Grup name-nya HA, terus passwordnya kita ganti misalkan 12345 ya, 12345. Terus ini kita ganti juga 12345 ya, kita samakan ya. Ya udah sama ya. Terus session pickup-nya kita nyalakan. Terus monitor interface-nya ini kita bisa gunakan port 1 ya, port 1. Terus untuk heartbeat-nya tadi adalah port HA. Oke, ini juga kita gunakan port 1. Port 1-nya itu tadi port 1 ya. Oh, port 1. Oke, kita samakan ya posisinya. Terus yang terakhir ini ke sini. Terus kita gunakan kita joinkan dulu HA-nya. Ini nggak perlu di unicast heartbeat, ini nggak perlu karena posisinya point to point ya, nggak lewat IP network dulu atau MPLS gitu. Kita okein. Ini juga kita okein ya. Oke, masih loading proses join HA. Udah kebaca ya di sini. Oke, FortiGate 1 jadi primary ya dia. Nah, ketika dia proses join ini, nanti itu dia tuh nggak bisa di remote. Karena apa? Karena tadi kita di sini belum mencentang ini, manajemen interface reservation. Tujuannya apa kita nyentang ini? Tujuannya agar kita masih bisa ngeremote masing-masing FortiGate ketika dia udah join HA. Misalkan ini kan IP-nya 171 nih.
nanti kita masih bisa remote perangkat ini biarpun dia udah join HA sebagai standby gitu. Tapi ketika ini nggak dicentang, kita cuma bisa ngeakses GUI dari primarinya aja, aktifnya aja gitu. Ya ini kan nggak bisa nih ya, karena dia udah join HA. Nah, kita lihat ini masih proses sinkronisasi ya, butuh beberapa menit untuk proses sinkronisasi ini. Oke, nggak bisa ya ini ya. Sekarang kita coba untuk apa namanya, kita edit deh. Kita masukin manajemen interface. Kita mau menggunakan manajemen sebagai ininya apa, buat manajemen interface-nya. Langsung kita okein aja biar masing-masing bisa di monitor ya, pakai IP manajemen. Oke, langsung aja kita lihat lagi. Nah, udah bisa kan dimonitor lagi ketika itu udah dicentang. Oke, ini memang agak lama ya untuk sinkronisasi HA ini. Terus kita bisa menambahkan widget untuk memonitor HA. Oh, dia keluar ya. Biasanya dia baru apa kelar untuk join HA. Kita coba lihat dulu. Kita monitor HA-nya di sini. Nah, oke, untuk HA-nya kita naikin ya biar enak lihatnya. Ya, langsung aja kita coba sambil ngetes ya. So 910 kita coba ping 192.168.10.1 kita testing dulu. Nah, ini udah tembus ya. Oke, jadi ini IP LAN-nya FortiGate, ini IP VLAN 10-nya si switch ya. Memang kalau untuk join HA FortiGate ini memang rada lama prosesnya ya.
Nah, kita sambil monitor juga untuk secondary-nya. Nah, ini untuk secondary, dia sudah ada IP-nya kan. Cuman IP manajemennya dia nggak akan ngikutin, dia akan sendiri. Nah, kalau IP one-nya dia ngikutin kan sama si primary-nya, dan juga untuk IP VLAN-nya dia akan ngikutin dari secondary synchronize. Oke. Oke. Kita sambil tunggu HA-nya komplit dulu ya. Memang rada lama ini. Malah primarinya belum bisa diakses. Oh, dia hilang ya. Nah, ini kadang nih suka kayak gini memang. Kita coba untuk apa namanya? Kita setting lagi secara statik. Config system interface, edit management, set IP ya. 192.168.180.170/24. Nah, kita gini terus kita akses lagi. Nah, ini udah sinkron ya, harusnya udah bisa nih diakses. Nah, ini baru nih, baru bisa dibuka nih. Oke. Oke ya, untuk primary ya, secondary-nya udah full, udah synchronize masing-masing. Oke, primarinya sebagai FortiGate 1 sebagai primary dan FortiGate 2 sebagai secondary. Jadi di sini udah masing-masing dapat informasi terkait FortiGate 1 dan FortiGate 2. Selanjutnya kita nge-create user. Oh iya, sebelumnya kita coba buat policy dulu untuk meng-allow dari switch data ini agar bisa ngeping ke internet. Kan ini kan belum bisa ya. Nah, oke. Misalkan kita repeat. Nah, kita bikin firewall policy-nya di sini. Karena kan sebelumnya secara implisit kan dia kan ngedeny semua ya. Artinya dia mengeblok semua akses secara default. Nah, dia di sini ketika kita keping ke internet, dia akan diblok di sini. Oke, makanya kita harus mengallow secara manual. Misalkan gini, akses internet. Nah, misalkan kita dari VLAN 10 ya, dari VLAN 10 ke arah internet. Source-nya berapa? Kita mau pakai source yang VLAN 10. Nah, ini yang tadi dibuat secara otomatis segmen VLAN 10. Destination-nya apa? All. Kita buat all. Terus di sini service-nya menggunakan all. Ini NAT-nya kita hidupkan ya, karena untuk akses dari lokal ke internet pasti butuh NAT. Oke, NAT-nya kita pakai outgoing interface address saja. Terus di sini log-nya kita all. Ini kita nggak usah dulu deh. Oke ya. Oke, kita enable policy. Ketika udah kita oke. Nah, ketika kita udah buat policy ini yang mengizinkan akses dari VLAN 10 ke arah atas, harusnya udah bisa ini. Kita tunggu dulu.
Oh iya, satu lagi saya lupa, karena dia di sini belum ngebuat IP root ya. Kita buat IP root dulu, configure terminal IP root 000, kita buat default root ke arah 192.168.10.1 begini. Jadi ketika kita ngecek soal IP root, dia punya default root ngelewatin IP si VLAN-nya si FortiGate. Coba kita tes lagi. Nah, ini udah bisa ya ke ping ke internet ya. Tadi kan belum bisa karena belum dibikin default root sama di sini bikin policy-nya. Sini harusnya udah agak counting nih di sini. Oke, udah counting ya di sini ya. Nah, coba kalau kita ngetes ping, nah di sini kan nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Karena dia belum disetting DNS. Caranya gini, configure terminal IP domain lookup pakai interface VLAN, misalkan lookup source interface VLAN 10 misalkan, IP name server kita pakai DNS Google. Nah, kita tes gini baru bisa kan. Nah, misalkan kita tes 100 misalkan. Nah, ini udah oke ya. Oke, jadi di sisi switch sudah bisa ngeping ke internet. Di sini juga polisinya harusnya udah ke create ya, otomatis ya. Oke, udah ke create ya, otomatis. Oke, selanjutnya kita buat VPN. Pertama kita mendefine dulu usernya. Usernya kita buat misalkan saya mau buat yang admin, misalkan Rizky Pratama misalkan ya. Passwordnya misalkan 12345 misalkan. Nah, ini jangan kita save, ini jangan pakai two factor authentication dulu. Terus kita mau buat grup sebenarnya nih. Kita mau masukin ke grup, namanya kita bikin baru ya. Misalkan grup VPN misalkan ya. Nah, ini kita oke dulu. Nah, terus kita tambahkan grupnya ke sini, kita submit. Oke. Setelah itu kita ke menu VPN, kita ke menu SSL VPN portal. Di sini kita edit yang full access-nya. Nah, ini kan kita bikin split tunnel. Split tunnel itu fungsinya apa? Agar ketika kita connect VPN, kita masih bisa mengakses internet. Kadang kalau kita connect VPN, kita nggak bisa akses internet karena gateway-nya sudah berganti ke firewall-nya kan. Nah, ini kita di sini bikin split tunnel enable based on policy destination. Jadi kita menentukan segmen mana saja yang diakses VPN tanpa mengorbankan koneksi ke internet. Oke, misalkan kita mengizinkan save password, connect automatic, sama keep connection alive. Oke, ketika ini udah, kita oke ya. Oke, setelah itu ke VPN setting. Nah, VPN setting kita enable SSL VPN, lalu incomingnya listennya dari IP1. Nah, nanti di sini portnya kita harus ganti karena nanti IP ini akan bentrok sama akses HTTPS di sini. Oke, kita ganti ke sini, terus kita bikin sertifikatnya pakai factory aja. Oke, habis itu kita turun ke sini. Nah, ini kita edit portalnya, kita pakai yang full access tadi. Kita oke, terus kita tambahkan juga di sini user atau grup. Kita pakai grup VPN group yang di dalamnya udah ada Rizky ya. Terus di sini portalnya kita buat full access juga. Kita okein dulu. Kita apply. Nah, ini udah nih. Nanti ketika kita klik ini, larinya akan ke harusnya ke ini, ke portal VPN secara web. Cuman kalau belum bisa, kita harus ke sini dulu, ke policy and object dulu. Nanti kita akan mendefinisikan akses VPN. Misalkan
Oke, kita buat akses VPN ya. Incomingnya itu dari ini, tunnel yang dibuat secara otomatis ini, arahnya kemana sih? Arahnya kita mau ke VLAN 10 misalkan, yang mau kita tuju tadi ya, ke switch-nya tadi kan. Source-nya dari mana? Source-nya dari all, terus usernya pakai VPN group tadi, terus destination-nya ke VLAN 10 tadi. Oke, terus service-nya apa? Service-nya kita buat all. Nah, kalau VPN itu ke arah LAN itu kita nggak butuh NAT. Oke, maka kita matikan centangnya. Nah, ini kita kita enable ya. Enable terus oke. Nah, ketika ini sudah dibuat, di sini kan nanti ngikut ya. Di sini nanti ngikut ke create. Oke, ikut ya, ke create ya di sini ya. Nah, ini kita coba buka lagi. Nah, bisa nih. Kita tes dulu ya. Rizky Pratama, passwordnya 12345. Nah, ini kita login oke nih. Kita coba tes ping ya. Kita tes ping ke arah switch VLAN 10, berarti 192.168.10.2. Nah, oke nih. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ini kan connect pakai apa namanya VPN base portal web ya. Kita coba buka FortiClient di sini. Terus di sini kita buat baru add connection, misalkan FortiGate Lab. Nah, description-nya kita samakan nggak apa-apa deh. Nah, di sini remote gateway-nya itu pakai yang mana? Pakai port 1 tadi, yang ini nih, 172.20.10.6. 172.20.10.6. Di sininya portnya kita ganti 10.443. Di sininya loginnya usernya tadi apa? Rizky Pratama. Nah, ini udah ya, udah kita buat. Terus apa namanya? Kita coba connect, tapi sebelumnya kita kesini dulu. Kita mau add widget ya. Terus kita di sini mau ngetes ping 192.168.10.2. Nah, ini kan kita ngetes ngeping ke arah switch tadi tuh, belum bisa kan? Nah, oke. Nah, ini SSL VPN-nya udah kehitung karena kita connect di sini. Oke, sekarang kita logout dulu ya. Sebenarnya ini nggak perlu logout. Kalau misalkan kita connect VPN dari sini, kita hanya bisa ngeping IP switch-nya dari web juga. Kalau kita mau ngeping lewat CMD ini, berarti kita harus connect di sini. Kita coba connect ya. Nah, oke. Berapa sih kredensialnya? 1 2 3 4 5 kalau nggak salah. Salah ya? Kredensialnya apa tadi? 1 2 3 4 5 ya. Bentar, saya cek dulu ya. Usernya Rizky Pratama. 1 2 3 4 5. Salah ya? Tadi bukannya itu ya usernya. Tuh, benar ini tapi. Rizky Pratama. 1 2 3 4 5. Kok nggak mau ya? Pasti ada yang salah nih. Oh, ininya dia nih. Ini portnya belum. Oke ya. Kita coba logout dulu. Oke. Nah, ini kan kita lagi ngetes ping nih. Nggak tembus-tembus ya. 1 2 3 4 5. Coba tes. Nah, oke.
Oke, connect ya ini ya VPN-nya ya. VPN-nya udah connect ke FortiGate Lab. Terus di sininya dia masuk ke mana namanya? Nah, ini udah tembus ya ke 02. Di sininya SSL-nya juga udah hidup. Oke. Oke, SSL-nya udah hidup, terus juga tadi apa namanya HA-nya juga udah hidup ya. Oke, nah ini udah hidup nih di sini. Terus kita mau testing yang tadi kan switch data ini kan kita ngeping masih oke ya. Nah selanjutnya kita mau coba testing untuk failover HA. Nah kan ini kan posisi primary masih di 01, sementara kita mau rubah ke 02 gitu kan. Oke, karena ini kita nggak mengenable apa namanya full configuration, karena di sininya apa namanya override-nya disable by default disable. Kita mau coba apa namanya failover menggunakan ini apa namanya reset uptime ya. Di FortiGate satunya kita coba untuk reset uptime ya. Berarti di sini diagnose sistem HA reset uptime. Nih kita reset uptime, kita handover failover. Oke, di sini memang ada sedikit mati satu ya. Nah sekarang si FortiGate 01-nya berpindah ya, berpindah dari yang tadinya FortiGate 1 primary menjadi secondary sekarang. Nah untuk VPN-nya kita perlu connect ulang, tapi kalau untuk koneksi dari lokal ke internet masih hidup. Kita coba connect lagi. Nah sedangkan sekarang posisinya si FortiGate 02 ini sebagai primary ya. Sembari kita nunggu, di sini udah connect lagi ya untuk akses VPN-nya hidup lagi. Di sini FortiGate 02 udah jadi primary dan FortiGate 1 jadi secondary menggunakan metode failover reset uptime tadi ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Oke.